Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minin bil ma'rifati fatba'na sunnah min al-hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa al-'aliyyul hakim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi anara al-wujuda min nurihi wa syari'atihi ila yaumil wa'id. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina amanu wa 'amilus salihati ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wassabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bunayyal Islamu ala khamsin: syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa shaum ramadan, wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Buat langkah yang paling pertama, puji dan syukur, madah dan sanjung, marilah bersama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah pada hari yang sangat mulia ini masih memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada kita. Allah masih memberikan kenikmatan zahir, kenikmatan batin. Allah masih memberikan kesempurnaan anggota tubuh yang ada pada diri kita, sehingga dengan kenikmatan anggota tubuh yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan senantiasanya kita masih bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas kehidupan kita sehari-hari di atas permukaan bumi. Salah satunya pada saat sekarang ini kita telah dapat, yaitu menghadiri, memenuhi undangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan salat fardu Jumat secara berjamaah, sebagaimana yang telah diwajibkan wabil khusus bagi orang lelaki, di mana salat fardu Jumat ini wajib bagi kita kaum lelaki. Di dalam 3 kali Jumat berturut-turut kita meninggalkannya, maka tergolonglah kita kepada golongan orang-orang yang munafik. Selawat diiringi salam, tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam, penghulu segala rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah bersusah payah memperjuangkan agama Islam di atas permukaan bumi, sehingga tercapailah cita-cita beliau
yaitu terbawanya umat berjalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, pada kesempatan hari yang sangat mulia ini, mari bersama-sama sejenak kita merenungi hakikat daripada kehidupan kita, yang mana bahwasanya pada saat sekarang ini kita di penghujung tahun, hendak memasuki tahun yang lain. Maka di sini mari kita renungi yang mana bahwasanya hakikat kehidupan kita di atas permukaan bumi ini bersifat sementara, tidak kekal. Yang mana pada hari ini kita masih mampu untuk mandi sendiri, nantinya pada akhirnya kita yang akan dimandikan oleh orang. Pada hari ini kita masih mampu memakai pakaian dengan sendirinya, tetapi nantinya pada akhirnya kita yang akan dipakaikan baju oleh orang, yaitu dikafankan oleh orang. Yang mana pada hari ini kita masih mampu untuk melaksanakan salat, tetapi pada akhirnya nanti kita akan disolatkan oleh orang. Yang mana pada hari ini kita mengantarkan orang ke kuburan baru dikuburkan, maka kelak nantinya pada hakikatnya kita yang akan diantarkan oleh orang, yang akan dikuburkan oleh orang. Maka mari kita ambil pelajaran untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anibu ila rabbikum, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inilah dengan cara kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah yang sangat didasari oleh kesabaran, ketabahan, keikhlasan di dalam menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, maka sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam kitab suci Al-Quran, surah Ali Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, dan bersiap-siagalah dan bertakwa kepada Allah supaya kamu beruntung. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, maka lewat ayat ini yang mana bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita, mengingatkan kepada kita, memanggil kita orang-orang yang beriman supaya kita ini bisa bersabar, supaya kita ini bisa menguatkan kesabaran kita di dalam menghadapi segala rintangan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga di dalam ayat ini Allah menegaskan kepada kita supaya kita ini selalu siaga, artinya siap di dalam kita menghadapi segala cobaan dan rintangan di dalam kehidupan kita. Dan juga di dalam ayat ini Allah menganjurkan kepada kita senantiasa kita untuk selalu
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita ini tergolong kepada golongan orang-orang yang beruntung. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, inilah yang dikatakan orang-orang yang beruntung. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, ketika kita berbicara tentang permasalahan sabar, yang mana bahwasanya di dalam kitab Kashful Ghaibiyah, sabar ini terbagi kepada 3 tingkatan. Yang pertama, as-sabru 'alal musibatu. Yang kedua, as-sabru 'alal ta'at. Yang ketiga, as-sabru 'alal maksiyat. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, pada tingkat yang pertama, as-sabru 'alal musibatu. Yang pertama itu adalah sabar di dalam menghadapi musibah. Di dalam kita menghadapi musibah, di sini dituntut kepada kita agar kita dapat menerapkan di dalam setiap aspek kehidupan kita sikap kesabaran. Masihkah kita mengingat pada tahun 2004 bulan 12 tanggal 26 jam 8 pagi, yang mana bahwasanya bumi Aceh ini diluluhlantakkan oleh yaitu gempa dan tsunami. Pada saat gempa dan tsunami menghancurkan pergunungan, menghancurkan sekolah, menghancurkan jalan raya, menghancurkan ternak, semua ini adalah cobaan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya ketika Allah memberikan cobaan yang sedemikian rupa, yang begitu dahsyat, ini kita harus kita sikapi dengan penuh kesabaran. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, mengapa Allah memberikan cobaan terhadap kita yang begitu besarnya, yang begitu beratnya? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam kitab suci Al-Quran, surah Ar-Rum ayat 41, Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi yudhikahum ba'dal ladzi amilu la'allahum tuflihun. Telah nampak kerusakan di darat, di lautan, disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Manusia yang bagaimana? Manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang selalu menaburkan benih-benih perbuatan maksiat, sehingga Allah tidak mampu menegur kita dengan jalan yang lain, maka Allah berikan gempa dan tsunami. Mengapa Allah berikan gempa dan tsunami? Supaya kita umat manusia ini senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bertaubat dengan taubatan nasuha. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, di dalam kita menghadapi segala cobaan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini harus kita sikapi, kita terima dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Pernahkah kita mengingat sebuah cerita antara si Ali dengan si Umar, yang mana si Ali ini adalah orang yang paling terkaya di dunia, sedangkan si Umar adalah orang yang paling termiskin di dunia. Si Ali orang yang paling terkaya, dia memiliki pangkat, jabatan, harta yang mewah, rumah yang besar, mobil yang mewah. Kehidupannya itu selalu penuh
dengan kebahagiaan, penuh dengan harta benda. Tetapi si alim ini dia lupa kepada Allah. Si alim ini bukan ahli ibadah. Semakin Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan harta, pangkat, jabatan, uang yang melimpah, si alim semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak salat, dia tidak puasa, dia tidak zakat, dan dia telah mampu memiliki kemudahan tidak menunaikan ibadah haji. Lupa dia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian si Umar adalah orang yang paling termiskin. Terkadang kala dia makan pagi, dia sorenya tidak makan. Hidupnya sangat menderita. Tetapi si Umar ini adalah ahli ibadah. Ahli ibadah. Dia selalu melaksanakan salat fardu 5 waktu berjamaah. Dia selalu berpuasa bulan Ramadan, puasa wajib ataupun puasa sunnah. Dan juga dia mengeluarkan zakat jika sampai ada zakat daripada kambingnya ataupun biji-bijian. Dan juga dia menabung untuk menunaikan ibadah haji. Maka di dalam hal ini si Umar ini tadi semakin dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin berat cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang si Umar ini anaknya didapat oleh itu, istrinya sakit, dan juga dirinya terkadang sakit. Banyak cobaan-cobaan yang dirasakan oleh si Umar tadi. Tetapi si Umar tetap dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, maka timbul tanda-tanda pada diri kita, Allah itu tidak adil. Tetapi yang perlu kita ketahui, Allah itu maha adil, maha bijaksana. Mengapa si Ali semakin kaya, semakin dia jauh dengan Allah, semakin kaya diberi oleh Allah. Si Umar semakin miskin, semakin berat diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pengukuran Allah Subhanahu terhadap kita. Allah mengukur batas keimanan si Ali ketika diberikan kenikmatan oleh Allah, dan Allah mengukur batas keimanan si Umar yang begitu dekat dengan Allah, semakin berat diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka letak keadilan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati. Besar, tua, muda, hitam, putih, kaya, miskin, atas nama makhluk Allah, semua itu akan kembali kepada Allah. La yastaghfiru sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu telah datang, tidak dapat kita undurkan barang sedetik pun, dan juga tidak dapat kita majukan barang sedetik pun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, maka tingkat yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita harus bisa sabar di dalam menghadapi segala cobaan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau kita sabar di dalam menghadapi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan memberikan derajat kepada kita 300 derajat. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, yang kedua yaitu as-sabr ala ta'atul, sabar di dalam menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana bahwasa kita semua sadar, kita hidup di atas permukaan bumi ini, berbagai macam bentuk kegiatan pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari. Di dalam kita mencari rezeki berbeda-beda posisinya. Ada nelayan,
ada petani, ada tukang bengkel, ada tukang becak. Tetapi yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memerintahkan kepada kita agar kita ini sabar di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana perintah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inilah yang ada di dalam rukun Islam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunayya Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaum ramadhana wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila." Maksud sabar di dalam menjalankan perintah Allah inilah sabar kita di dalam menjalankan perintah Allah yang ada di dalam rukun Islam yang 5 perkara. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Ini harus kita ketahui mana yang dikatakan syahadat tauhid dan mana yang dikatakan syahadat rasul. Setelah kita belajar, kita pahami syahadat tauhid dan syahadat rasul, maka amalkan. Inilah dengan kita melaksanakan salat wa iqamis salat, maka kita dirikan salat sehari semalam 5 waktu. Apapun kegiatan kita, apapun pekerjaan kita, jangan ada yaitu untuk meninggalkan salat. Jangan ada alasan bagi kita untuk meninggalkan salat fardu 5 waktu. Maka dimanapun kita berada, apapun aktivitas kegiatan kerja yang kita lakukan, utamakan salat tersebut. Jikalau waktu telah ditempatkan maksudnya untuk melaksanakan salat, tinggalkan segala aktivitas kita. Kita harus bisa melatih diri kita untuk selalu bersabar di dalam melaksanakan ibadah salat dan juga berpuasa. Ketika datangnya bulan suci Ramadan, jangan kita beralasan saya seorang nelayan, saya seorang petani, saya seorang tukang becak. Kita harus sabar di dalam berpuasa. Apapun pekerjaan kita, apapun aktivitas kita, yang namanya puasa itu telah diwajibkan kepada kita. Hendaknya kita harus sabar di dalam menjalankan ibadah puasa. Dan juga zakat, jikalau telah sampai kisah daripada harta kita, kita harus bisa bersabar untuk mengeluarkan zakat tersebut, karena di dalam harta kita itu ada hak daripada orang lain. Dan juga kita harus sabar ketika kita diberikan rezeki yang lebih oleh Allah. Kita harus bisa untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, maka yang kedua ini sabar di dalam menjalankan perintah Allah. Inilah perintah Allah yang ada di dalam rukun Islam. Itu harus senantiasa kita latih, kita bina diri kita untuk bisa bersabar di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, yang ketiga, as-sabru 'alal maksiat, sabar di dalam meninggalkan perbuatan maksiat. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, maka oleh karena itu, mari kita tanamkan rasa kesabaran pada diri kita untuk meninggalkan perbuatan maksiat, baik itu perbuatan maksiat seperti perjudian, perzinahan, mabuk-mabuk, perampokan, membunuh, memakan hak daripada fakir miskin dan lain sebagainya. Ini harus bisa kita latih diri kita bersabar untuk meninggalkan perbuatan maksiat, baik perbuatan maksiat itu yang bersifat zahir, yang terbitnya daripada anggota tubuh kita, ataupun perbuatan maksiat itu
yang terbit daripada batin kita, yaitu penyakit hati. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahumullah. Maka oleh karena itu, mari kita ambil sebuah intisari daripada khutbah kita pada hari ini, yang mana bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita agar kita bersabar, menguatkan kesabaran kita, selalu bersiap siaga di dalam menghadapi segala cobaan, bertakwa kepada Allah agar kita beruntung. Inilah dengan catatan kita melatih diri kita, yang pertama sekali sabar diri kita di dalam menghadapi musibah, yang kedua sabar diri kita di dalam bertakwa kepada Allah, yaitu di dalam perbuatan taat kepada Allah, menjalankan segala perintah Allah, yang ketiga sabar di dalam meninggalkan perbuatan maksiat. Hadirin sidang jamaah rahimahullah, mungkin inilah yang dapat Khatib sampaikan. Muasat yang singkat, mudah-mudahan terutama ada manfaatnya bagi pribadi Khatib sendiri dan untuk kaum muslim semua, baik di dunia dan di akhirat. Lebih dan kurang Khatib mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena yang baik datang daripada Allah dan yang tidak baik adalah kelemahan Khatib di dalam menyampaikan tausiah. Sebelum Khatib masuk di dalam dua rukun al-khutbah, tolong Ustaz yang belum penuh diisikan agar salat fardu Jumat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minna minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wattabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sallim dinana wa sallim islamana wa sallim imanana wa sallim tauhidina wa sallim ma'rifatana wa sallim haqiqatana wa sallim qulubana wa sallim ya Allah ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, wa la zikrullahi akbar.